Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini orang 3.000 yang jawab cuma 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan 3 majelis jadi Hasanah on air 1.000, Iwamid on air 1.000, Darus Syafaah 1.000. Allahumma Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du, hadratal kurama anal a'izza, para alim ulama, para kiai, sepuh bini sepuh, guru-guru kita semuanya, asatidzah, para pembimbing senior, muassis, muassisah, keluarga besar hasidah, wabil khusus kepada seluruh jajaran kepengurusan, ketua, wakil ketua dari majelis taklim, Hasanah on air, Iwamid on air, dan juga Darus Syafaah on air, beserta seluruh jajaran kabinet dan juga staf-staf pembantunya yang senantiasa istiqomah dalam mengemban tugas dan amanahnya yang sangat saya banggakan. Tak ketinggalan kepada seluruh rekan-rekan kita, santriyin dan juga santriat Formosa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat hidayah serta ma'unahnya, malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahim via online bersama keluarga besar Hasidah yang mana malam hari ini bertempat di aula Majelis Taklim Darus Syafaah. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah kita bertemu dalam kondisi Idul Fitri, dalam kondisi yang sangat mulia, karena di bulan Syawal ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memperoleh yang namanya peningkatan dalam tatanan amal ibadah. Maka dari itu mudah-mudahan keluarga besar Hasidah sebelum Syawal dan setelah Syawal ini semakin tambah syukurnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang dulu masih belum bisa istiqomah ngajinya, sekarang bulan Syawal ini harus lebih istiqomah lagi. Allahumma amin ya rabbal amin. Jadi intinya di bulan Syawal ini kita bisa mendapatkan peningkatan amal ibadah. Syukur-syukur ya meningkat gaji ini, meningkat rezeki ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling utama tentunya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa merasa gembira, merasa bahagia, merasa senang, karena sampai saat ini hingga di bulan Syawal ini kita masih diberikan fadl, masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan penghargaan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa penghargaannya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Masari'u ila maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, qul. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhi kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerahnya Allah, ya, wa birahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyafrahu, maka kita diperintahkan untuk bergembira, untuk bersenang, untuk bersukaria. Apa anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini? Apa anugerah Gusti Allah sing pun kula jenengan sedaya tampa niki napa? Sing pertama, al iman billah.
Kita sampai saat ini entah itu kondisinya seperti apa, mbok iku kondisinya seneng mbok susah, duit-duit ta ora, sing penting Allah masih memberikan iman sampai saat ini kepada diri kita. Iman itu anugerahnya Allah dari yang diberikan kepada kita. Iman itu penghargaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Karena iman itu penghargaan, nggak semua orang dikasih, nggak semua orang diberi. Namanya penghargaan itu pasti dipilih. Ya nggak? Hasidah ngeneknya perlombaan, itu MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran. Yang dapat penghargaan siapa? Yang jadi juara. Nggak semuanya loh. Nggak semuanya. Allah memberikan iman ini kepada orang-orang yang terpilih. Nggak semuanya. Tapi nek Gusti Allah ngwae donya niku semuanya dikasih duit, wong kafir gak sholat gaya wae maksiat niku ya duwe duit. Sukses orang gak sholat juga bisa sukses. Iya betul. Pangkat jabatan orang gak sholat juga bisa dapat pangkat jabatan. Ya enggak, ketenaran gitu, kepopuleran gitu. Nyuwun sewu wong kafir niku luwih populer. Ya enggak? Orang sholat teman-teman. Nah, maka dari itu Allah memberikan iman ini hanya orang-orang yang terpilih. Karena gak semua orang dikaruniakan iman. Tapi kalau dunia semuanya dikasih. Pokok ci urip niku diwehi donya. Pokok ci urip diwehi mangan. Pokok ci urip diwehi sukses. Pokok ci urip niku diwehi fasilitas dunia. Tapi fasilitas iman itu tidak semuanya dikasih. Ya toh? Abu Jahal, Abu Lahab. Niku mboten namung anak, mau keturunan kiai. Niku keluargane Kanjeng Nabi. Niku keluargane Kanjeng Nabi gak usah tes DNA, wis niku keluargane Kanjeng Nabi, pamandanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Iku lho gak duwe iman. Iku gak dikasih penghargaan yang berupa iman dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal keluargana Nabi lawung Darussafa'i keluarga opo? Kuwi paling untuk keturunane Nabi. Nggih mboten? Ya untuk keturunan wali, paling wali murid, tapi dikaruniakan iman, diparingi iman kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lha niki dadi Gusti Allah niku asline maringi anugerah dhateng kula jenengan sedaya niku sangat luar biasa. Sangat berharga, sangat istimewa karena enggak semua orang dikasih. Perkara iku nek diwehno kabeh niku biasanya gak pati istimewa. Sesuatu yang istimewa itu biasanya hanya diberikan kepada orang-orang yang istimewa. Kalau semuanya dikasih itu enggak istimewa. Dunia dikasih kepada semua orang, berarti dunia ini enggak istimewa. Tapi iman ini hanya dikasih kepada orang-orang tertentu saja. Dan ini enggak pandang bulu. Gak peduli anak kiai, gak peduli anak santri, gak peduli keluarga Nabi. Nek gak diwewo iman, ya gak iman. Masih utuh anak santri, utuh anak kiai, ya utuh keturunan Nabi. Tapi kalau Allah dipilih, kalau Allah telah memilihnya mendapatkan anugerah dan penghargaan, dia diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih TKI, masih buruh, tetap diparingi iman kali Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Makanya jenengan muhasidah khususnya Darussafa kok sik diparingi iman. Kok Anda masih dikaruniakan penghargaan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, iku gak oleh susah. Apa Bu? Ora oleh susah. Utangnya akeh, Pak. Kabeh wong diutang. Nggih mboten. Cuma cilik nopo akeh tatalan mboten kan sing penting. Utange Jadi nggak usah pokok sih diparingi iman kali Allah, kita diperintahkan falyafrahu, maka bergembiralah karena modal iman inilah yang akan menjamin keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Tanpa iman jangankan sampai di akhirat, di dunia kita sudah sengsara. Kedua, al-Islam. Kita berada di bumi yang notabene penduduknya beragama non-muslim, gitu. Nah, tapi alhamdulillah meskipun kita terlempar dari bumi yang sangat jauh dari peradaban Islam, tapi Anda semuanya masih beragama Islam. Di Islam kabeh to niki.
Alhamdulillah. Lu seneng mboten? Loh, urip nang tengah-tengah wong non muslim tapi cek dadi wong Islam. Lho niki gak seneng kan kebangetan lho, karena berat sekali menjalankan syariat Islam, mempertahankan Islam kita di tengah-tengah bumi non muslim. Neng Indonesia neng kalangane santri ya penak mawon, Bu. Sampan salat ngibadah ana kancane. Nggih mboten? Ana kancane, ana tanggane, la teng mriki arep ngibadah kangelan rekoso ndadak izin majikan, kadang ra entuk salat. Bayangkan ketika kita membawa peradaban Islam di tengah-tengah orang non muslim itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah kita masih beragama Islam, ya alhamdulillah. Niku makanya selama kita masih Islam, kita di tengah-tengah Taiwan ini masih menjadi orang Muslim, yuji dua iman, maka diperintahkan untuk bergembira, bukan barang susah. Nggih, paling wong susah iki yo kalau diterjemahkan secara ekstrim itu memang orang yang nggak terima dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Wong nggak terima kalau takdir sing kuasa kan olo-olone wong. Ditakdir dari wong Islam gak terima susah, ditakdir dari wong iman gak terima sih susah. Ya kudune kan seneng. Terus kemudian Al-Quran. Al-Quran ini penghargaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita umat manusia. Jenengan buh sepiro tahu maca Quran, paling enggak lisan Anda pernah basah dengan tilawatul Quran. Ketika itu masih ada, Al-Quran masih ada, kita iso moco, maka kita diperintahkan untuk bergembira, kon seneng iso moco Al-Quran, iso moco Al-Quran. Keempat, at-taufik, kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nolong Anda kok bisa ikut Darus Syafaah, bisa ikut Hasidah? Yang nolong Allah Subhanahu Wa Taala. Sopo sing nulungi? Padahal banyak orang-orang yang nggak bisa ikut majelis taklim, orang-orang yang nggak bisa ikut ngaji, orang-orang yang nggak bisa dapat pertolongan itu. Tapi Anda semua dapat pertolongan itu, sehingga sampai saat ini, Darus Syafaah yang usianya udah 15 tahun, ditulungi Gusti Allah 15 tahun loh Darus Syafaah. Iki nek gak iso seneng niku kebangetan. Bayangkan, mempertahankan majelis taklim, majelis ilmu di Formosa, Taiwan, gitu, selama 15 tahun, berarti selama itu pula Anda mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ditulungi Gusti Allah sampai 15 tahun niku gak syukur ya kebangetan. Kelima, ihsan. Allah memberikan kebaikan kepada kita, entah berapapun durasi waktunya, berapapun banyaknya, seberapapun kecilnya, paling tidak kita masih bisa berbuat kebaikan kepada sesama. Ngaji niku nggih perbuatan saya, itu menolong orang juga perbuatan kebaikan. Nah, itu siapa yang memberikan? Itu yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena segala kebaikan yang kita kerjakan itu sumbernya karena pertolongan dari Allah. Itu sumbernya kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ini sebenarnya nggak ada baiknya sama sekali kok, tanpa kebaikan dari Allah, tanpa ihsan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba nek gak diapi Gusti Allah, apa yang bisa kita perbuat? Jenengan mau berangkat ngaji no hasidah budal ning Darus Syafaah diapi karo Gusti Allah napa? Alhamdulillah handphonenya aman, pulsane yo ijik. Alhamdulillah awake yo waras. Alhamdulillah telinga masih bisa mendengarkan. Alhamdulillah cek duwe kerentek, duwe niat. Siapa yang memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kita itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menggerakkan kita juga Allah, yang tahu kalau majelis ilmu itu adalah majelisnya Rasulullah, sing ngertekne niku sinten, Bu? Yang memberikan informasi siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang memberikan izin juga Allah. Nek gak diizini Gusti Allah jenengan gak iso ngaji Darus Syafaah, tak jamin wis. Ya. Kalau Allah gak ngizinkan, apa bisa ini berjalan majelis taklim ini? Gak bisa. Itu kebaikan dari siapa, coba? Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama kita masih mendapat kebaikan dari Allah, maka kita harus berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad,
dengan anugerahnya Allah, dengan rahmat kasih sayangnya Allah, maka dengan itu berbahagialah. Kenapa huwa khairum mimma yajma'un? Karena semua ini lebih bagus, lebih baik, lebih berarti dari apapun yang pernah kita kumpulkan. Ya lebih apik tinimbang dunya saisine. Maka mudah-mudahan kita semakin hari semakin tambah syukurnya, semakin hari semakin tambah senangnya, semakin hari semakin tambah bahagianya. Sebab apa? Karena semakin hari semakin tambah imannya, semakin istiqomah Islamnya, semakin banyak baca Qur'annya, semakin banyak dapat pertolongan Allah, semakin banyak kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Dengan saman pun ngantuk kan gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi dalam muka. Jam biru. Makanya saman ngantuan makanya gampang lemu yang ini. Dua kalinya sholawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik kita yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutan kita umat manusia yang mana ketika beliau masih hidup beliau senantiasa membawa kebaikan untuk umatnya, untuk umat semesta alam niki, meskipun beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la, meninggal kembali kepada Allah, beliau juga tetap membawa kebaikan buat kita semuanya. Artinya apa? Ketika umatnya idza amilu hasanatin, ketika umatnya Kanjeng Nabi Muhammad beramal kebaikan kayak jenengan wong Darus Syafa'ah, wong hasidah, majelis taklim, ngaji, kita doa bersama, baca Quran, sholawatan, ini kan perbuatan baik semuanya. Ketika umatnya berbuat baik, kita amilu bisa nabi hasanatin, kebaikan, gitu. Fa'arallahu ala Muhammadin, maka kebaikan ini akan disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad mengetahui umatnya berbuat kebaikan, ono sing majelis taklim, ono sing ngaji, ono sing sholawatan, maka fasyakarallah ta'ala. Kanjeng Nabi kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, umatku sing nang Taiwan, sing nang Darus Syafa'ah, sing nang hasidah, do gelem majelis taklim, do gelem melu ngaji, do gelem sholawatan. Alhamdulillah. Lha niku Kanjeng Nabi syukur datang Allah. Muji datang Allah, ternyata umatnya yang sholawatan, yang ngaji, itu semuanya disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jenengan mau ngaji nang Darus Syafa'ah, nang hasidah, nggak usah perhitungannya, nggak usah yang cemen lah. Perhitungannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan punya perhitungan yang receh-receh. Gitu. Perhitungannya harus yang benar-benar bagus. Perhitungannya karena Nabi Muhammad mengetahui apa yang Anda lakukan di Taiwan ini. Kalau di Taiwan Anda ngaji, maka itu akan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadisnya sahih. Samantari di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Jadi kebaikan apapun perhitungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan perhitungan yang receh. Ngajinya apa ben dilemoro tuwane. Ngaji ben apa bojone ben tambah sayang. Ini kan perhitungan yang receh. Ngaji ben apa kancaku ben tambah seneng ora. Ini perhitungan yang receh. Perhitungannya satu. Karena kalau saya ngaji di hasidah, maka ngaji saya ini akan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah mengetahui wong Darus Syafa'ah kok ngaji, wong hasidah sergap majelis taklim, maka fasyakarallah. Kanjeng Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya idza amilu bi sayyi'atin, ketika umatnya berbuat kebaikan, kejelekan. Nek umate Kanjeng Nabi termasuk wong hasidah, nglakoni Allah, ngrasani tangga, musuhan karo sak padha-padha, gak akur karo sedulur. Gitu. Pak pinek barang liyan. Lah nek kelakuane umate Kanjeng Nabi ngoten niku, maka fayal
wa yastaghfirunallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, ya Allah jenengan ngapunten, ya Allah maafkanlah kesalahan umat saya yang dihasidah nika. Ana sing ngrasani kancane, ana sing gak akur karo dulure, ana sing pek pinek barang liyan, ana sing ganggu wong liya, ana sing ngrusui bojone kanca barang. Jenengan ngapunten ya Allah. Iku dongane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika hidup membuat sunnah, kesunahan yang ketika kita ikuti maka menjadi peluang kita untuk masuk surga. Niku kejaman Kanjeng Nabi tasik gesang kan damel sunnah kan kathah kok. Setiap perilakunya Rasulullah menjadi sunnah. Kita menirunya dapat pahala. Semakin lama Rasulullah hidup semakin banyak sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan untuk kita. Pun ketika beliau sudah wafat, sudah meninggal, beliau tetap membawa kebaikan untuk kita. Kenapa? Karena setiap amal baik kita pasti disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi bersyukur kepada Allah. Setiap amal kejelekan kita juga akan disampaikan kepada Rasulullah dan Kanjeng Nabi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nek arep ngrasani koncone dihitung sih. Aku ngrasani koncoku iki engko, Kanjeng Nabi pirsa mboten. Oh ngerti. Aku ngrasani engko dikabari karo Kanjeng Nabi kelong hasidah do ngrasani koncone Kanjeng Nabi. Astagfirullah. Aku ora akur karo sedulur ingkung Kanjeng Nabi ngerti ora? Ya jelas ngerti Kanjeng Nabi. Pasti ngerti karena disampaikan semuanya kepada Rasulullah SAW. Begitu sudah sampai kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi meminta maaf kepada Allah. Astagfirullah. Jadi ngapunten salah wong hasidah nika. Ada seorang pemimpin yang sepeduli seperti ini? Gak ada. Gitu. Hanya Rasulullah SAW yang kepeduliannya sangat luar biasa. Bahkan beliau berani bertanggung jawab kelak di yaumul qiyamah sampai beliau nek ngendika ana awwalu man yub'atsu yaumal qiyamah. Aku adalah orang pertama yang nanti kelak akan dibangkitkan Allah di yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Begitu sudah mati kabeh diuripne kali Gusti Allah dengan yaumul ba'ats. Lo percaya mboten benjing enten yaumul ba'ats hari kebangkitan? Jadi gak percaya berarti Mu'tazilah. Jadi zaman sekarang ana wong gak percaya yaumul ba'ats, masa orang hidup kok dibangkitkan lagi oleh Allah? Mana ada? Nah, itu namanya orang Mu'tazilah, gak percaya hari kebangkitan, gak percaya siksa kubur. Seandainya orang Mu'tazilah bener sih lumayan enak Bu ya. Orang no siksa kubur aman. Orang no hari kebangkitan. Jadi manusia besok hidup itu membuka lembaran baru dalam dimensi yang baru. Enak gak ono tanggung jawab urip ning donya ini berarti wis mati selesai. Gitu, seandainya besok hidup itu dalam dimensi dan lembaran yang baru. Wis gak ono kaitane karo jenengan tau ngrasani tangga dhisik ning donya, gak ono urusan. Seandainya Mu'tazilah betul enak saja. Tapi kayak salah. Gitu, ada yaumul ba'ats. Ana awwalu man yub'atsu yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi yang pun ngendika wonten setunggalipun hadis bahwasanya akulah nanti awal mula orang pertama yang dibangkitkan Allah di hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Ana khatibuhum. Dan aku yang akan menjadi pemandu mereka hidayah isu ketika mereka putus asa. Wa ana ubasyiruhum, dan aku yang akan memberikan mereka kabar gembira sing nyenengno awake dhewe besok teng yaumul ba'ats hari kebangkitan iku mboten tanggane sampean, mboten kancane, mboten dulure. Sing iso nyenengne awake dhewe besok ning hari kebangkitan yaumul ba'ats dina sing kewuh niku namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita punya pemimpin yang hebat, kita punya pemimpin yang mampu bertanggung jawab pada umatnya sampai nanti di yaumul qiyamah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun ngendikani kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipun dawuhi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Muhammad, apa yang membuatmu ridha maka aku akan lakukan. Jawabannya Kanjeng Nabi namung sederhana, ya Rabb, ya Allah, wa inni la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya enggak ridho, gitu, kula mboten lega ya Allah kalau masih ada umat saya yang ada di neraka.
Pemimpin hebat mboten? Pemimpin hebat sampai bertanggung jawab sampai di akhirat kelak, sampai enggak ridho kan Nabi kalau ada di antara kita yang masih ada di neraka kepingin kabeh dintasno disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Untuk selanjutnya saya mengaturkan terima kasih kepada pemutar roda acara yang telah memberikan waktu kepada saya malam hari ini. Alhamdulillah saya bisa silaturahim bersama Hasidah, warga Darus Syafa'ah. Tentunya dalam momentum Idul Fitri ini saya mengucapkan ja'alanallah wa iyyakum minal wa'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum wa taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair. Selama kita bersilaturahim, selama kita bertolabil ilmi, selama kita bergaul, selama kita mungkin pernah bercanda gurau, ada tutur kata saya yang salah, ada sikap dan perilaku saya yang kurang sopan dan membuat jenengan semuanya tidak nyaman, maka di hari yang fitri ini Allah ngaturaken agunging pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Mohon maaf yang seikhlasnya purun mboten niki. Sami Bapak. Mboten lepas Bapak. Ikhlas Bapak, sak kondurnipun maaf lahir batin. Bapak. Sebaliknya mbok menawa saking panjenengan sedaya wonten sing ngrasani kula, tapi insyaallah mboten pun kula ngapunten sedaya. Nggih. Nah, kita sekarang kosong-kosong siru-siru kita mulai lembaran yang baru dan juga di bulan Syawal ini kita mudah-mudahan semakin tambah meningkat amal ibadahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prosesi ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya itu esensinya karena Allah kepingin dosa kita hilang, dosa kita terhapuskan, dosa kita selesai di dunia sehingga sowan kembali kepada Allah dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Sholat fardu 5 waktu itu esensinya adalah karena Allah kepingin menghapus dosa yang kita perbuat di sela-sela sholat kita. Sholat asar akan menghapus dosa setelah zuhur. Sholat maghrib akan menghapus dosa setelah asar. Kemudian jenengan bar sholat ngasar ngerasani kula ya Pak Imron kok wengi men ngajine. Nah, ketika Anda sholat maghrib, Allahu Akbar, dosa jenengan ngerasani kula bar ngasar entek. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bar salat maghrib ketemu koncone ning dalan le Mbak Yu wong Darus Syafa'ah kok kelakuane kaya ngono. Gimana? Ku akhirnya jenengan salat Isya. Allahu Akbar, dosane jenengan ngrasani wong Darus Syafa'ah entek. Alhamdulillah. Prosesi ibadah yang diajarkan Allah diperintahkan kepada kita ini esensinya kembali untuk kita karena Allah ngeman awake dhewe ben dosane entek ning donya besok enggak usah proses teng hari kiamat. Gimana? Sholat Jumat juga sama gitu. Ketika kita selesai sholat Jumat melakoni dosane minggu ngarep Jumatan meneh dilebur dosane. Ramadan apalagi ar-Ramadhanu ila Ramadan. Nggih. Itu menghapus dosa selama 1 tahun. Dadi poso iki jenengan kok poso Ramadan tutup selesai dosane awake dhewe setahun yang sudah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Lho wonten hadise Pak wonten man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Ramadan niku mlebu dosa setahun. Jenengan ya poso ora kae? Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah ora. Ya poso ding. Alhamdulillah poso nggih mlebu dosa setahun. Ini niki mun telas dosane jenengan. Ngoten nggih. Bahkan tidak hanya prosesi ibadah yang membuat kita selesai atau terhapus dosanya, jenengan loro meriang napa? Pilek watuk, awake panas itu juga menghapus dosa. Allahumma
Amin. Makanya jenengan kok sering ngri-ngriin awake sering loro, sering pilek kan mau segala macamnya. Oh, berarti Allah sedang menghapus dosa Anda. Alhamdulillah. Berarti nek loro pripun jawab alhamdulillah awakku loro berarti Gusti Allah nglebur dosaku. Allahumma jenengan yang ngono nek loro pripun? Nek loro piye? Astagfirullah, amak kok ora ono waras itu ya Allah, ya Allah. Sampeyan pripun nek loro pripun? Alhamdulillah napa? Kudune alhamdulillah tuh, alhamdulillah diparingi awak loro berarti Allah kepengin menghapus dosa saya dengan sakit ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan golek gawean gitu mencari ma'isyah golek pengupo jiwa rekoso kadang diomeli majikan duit kadang nek bayar ora kabeh. Gitu kadang gajine dipotong barang gitu. Duit kadang diutang wong gak dibalekno gitu. Inna minadz-dzunub dzamban la yukaffiruha illa talabu fi hammil ma'isyah. Ada dosa yang tidak bisa dilebur dengan sholat, tidak bisa dihapuskan dengan puasa, nggak bisa dihapus dengan zakat, nggak bisa dihapus dengan haji ataupun umrah. Tapi dosa itu hanya bisa dilebur dengan nawa hamul ma'isyah, rekoso ning golek penggawean, rekoso ning nyambut gawe. Pemerintah Taiwan jenengan kok duwe majikan ruwewete sundul langit gua lek kaya setan nggih mboten. Tenang mawon. Oh berarti rekosone pengupo jiwa, rekosone nek ku nyambut gawe gitu. Keluh kesah saya kerja di Taiwan ini mungkin dalam rangka Allah kepengin menghapus dosa saya, yang dosa saya itu enggak akan bisa terhapus dengan sholat saya, dengan zakat saya, dengan puasa saya, atau bahkan dengan haji dan umrah saya. Yes, positive thinking, husnudzon kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Pernah nggak ada yang punya kesadaran itu? Gitu nyambut gawe kosong, ya betul. Ya Allah, kipo nasibnya awakku pancen ngene, nyambut gawe kok kosong untuk ya Allah. Harusnya kita khusnudon kepada Allah, ya Allah, kemungkinan ini Engkau sedang menghapus dosa saya yang nggak bisa saya hapus dengan ibadah sholat, zakat, puasa, haji, bahkan umroh saya, dan Engkau memilih menghapus dosa saya dengan memberikan kangelan rekoso golek ma'isyah alias nyambut gawe. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dirasani konco, ya Allah, kula kok dirasani terus karo wong Darus Syafaah, kula dirasani terus, dielek-elek terus karo wong hasidah. Kudune husnudon kali Gusti Allah, ya Allah, muga-muga dosaku entek dirasani wong Darus Syafaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih loh. Jadi orang berbuat keburukan itu sama artinya orang yang mengambil dosa kita. Jenengan kok dielek-elek wong, alhamdulillah dosaku kelo. Dirasani wong alhamdulillah gak tak walas dosaku bentek. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan semua prosesi ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita itu esensinya hanya Allah kepengin menghapus dosa dan kesalahan kita, sebab tiket swarga niku kudune gak duwe dosa. Ono pengen mlebu swarga ngibadahe akeh kok njek duwe dosa gak masuk. Nabi Adam itu dosane sitok. Mangan buah khuldi itu langsung diusir oleh Allah dari surga. Gimana? Berarti syaratnya mlebu swarga kuduran duwe dosa. Ya iya, karena surga ini kan abadal abad, selama-lamanya. Kalau kita mengandalkan sholat kita, paling sholat kita 60-70 tahun selesai. Berarti di surga 60 aja 70 tahun setelah itu keluar. Makanya syaratnya swarga niku gak duwe dosa. Makanya mumpung saiki dadi urip ning alam donya, kita masih hidup, masih ada peluang, masih ada kesempatan. Bagaimana kita berupaya menghapus dosa kita ini agar kelak kembali kepada Allah. Gitu? Biqalbin salim, dengan hati yang fitrah, dengan hati yang suci. Salah dengan Allah itu adalah kemudahan buat kita untuk minta ampun. Salah setahun karo Gusti Allah cukup poso sebulan. Ramadan. Salah ning Gusti Allah wis tahun, 11 bulan salah kalau Gusti Allah. Dihapus dengan 1 bulan di bulan suci Ramadan. Gampang mboten Bu kali Gusti Allah.
enak njaluk ngapura ning Gusti Allah niku. Nggih mboten? Ini larasa. Salat Bapak. fardu niku nggih lebur dosa awake dhewe. Gusti Allah gampangan nek urusan ada salah, kita salah kepada Allah itu prosesnya sangat mudah sekali, sangat gampang, sangat ringan sekali. Yang paling angel niku ketika kita punya hakul adam. Ketika kita punya salah kepada sesama manusia karena manusia nggak punya sifat pemurah. Gusti Allah duwe sifat pemurah. Gitu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha sak temene Gusti Allah niku yaghfiru ngapura sapa Allah. Gitu. Kalau fi'il mudhari, kalau terkait dengan Allah niki berubah menjadi fi'il madhi. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Allah itu sudah enggak diperanakkan dan enggak beranak. Padahal fi'il mudhari ini kan zamannya mustaqbal atau mudhari'ah atau khal. Tapi ketika ini berkaitan dengan Allah maka menjadi zaman madhi. Berarti Allah niku pun ngapunten Gusti Allah nggih lam yalid wa lam yulad, enggak beranak dan sudah enggak diperanakkan lagi. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Gusti Allah niku yaghfiru ngapura sapa Gusti Allah al-dzunuba ing pira-pira dosa jami'an halis kabehane. Kuwi dosa di ngapura kali Gusti Allah tanpa terkecuali. Gitu. Jadi niki kalau urusan dengan Allah itu sangat mudah, kita minta ampun, sangat mudah prosesnya. Tapi sing angel niku nek salah padha-padha menungsone. Gitu. Oh, kadang sing dijaluki ngapura ya gak sing lega atine, gak ridho atine gitu. Ternyata ada maaf bagimu. Awas tunggu lain waktu, tunggu tanggal mainnya. Niki nek menungso angele kados ngoten padahal Allah belum memberikan maaf kepada kita selama hakul adam kita belum beres, selama kita belum saling memaafkan, kita belum meminta maaf. Makanya ada acara yang namanya halal bihalal. Ini momentum yang sangat berharga yang digunakan oleh orang-orang Islam, terutama yang ada di Nusantara, untuk saling memaafkan. Yang itu nggak ada di luar negeri. Neng Taiwan pemono halal bihalal, paling yang saya sponsori wong Hasidah, wong Darus Syafaah. Gak ono wong Taiwan halal bihalal, mboten wonten. Open house. Jadi halal bihalal ini tradisi Nusantara yang dicetuskan oleh beliau Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Dan ini produk Nusantara yang sudah mendunia, Bu. Nyatanya toko Taiwan barang kok. Halal bihalal no Taiwan. Ulo minggu pertama undangan halal bihalal. Gimana? Minggu kedua undangan halal bihalal. Gitu. Iki sesuk minggu ngarep neng Taichung halal bihalal. Minggu terakhir neng Taipei yo halal bihalal. Ini produk Nusantara tapi sudah mendunia. Gitu. Nah, maka dalam momentum yang indah, yang berbahagia seperti ini, kita mengikhlaskan hati kita untuk senantiasa mudah ridho, sehingga dengan ridho itu kita bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anginipun ngendika mangkanat lahu matlamatun li ahihi min irdihi aw min syai'in aw min malihi ya qabla alla yakuna dinaron wala dirhaman. Ya qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum adanya uang dirham ini enggak berlaku lagi, siapapun yang punya salah kepada orang lain, kepada teman-temannya, maka fal yatahallalhu minhul yaum, segeralah minta halalnya saat itu juga. Aslinya hadis Kanjeng Nabi niku halal bihalal niku setiap hari. Hari ini saya salah dengan jenengan, saya minta halalnya ya Allah gitu. Jaluk halal niku tiap hari kalau hadis ini gitu fal yatahallalhu minhul yaum. Jadi saat itu juga minta halal. Cuma kalau hasidah niki mengke mendino halal bihalal istiqlal terus niku gak situ nyambut gawe, Bu. Aku meneh konsuan sitok-sitok. Lha iki jamae nok 3.000. Umpama kula halal bihalal niku wong 3.000 nek marani piye? Telepon satu persatu 3.000 orang bayangno. Gak ada waktu kan? Gak ada waktu. Hanya dikonsep lah menjadi suatu acara, dikumpulkan orang banyak di situ saling
memaafkan, simpel, sederhana dan mudah sekali untuk diterima. Kenapa kok harus seperti itu? Ya tadi karena kalau urusan hakul adam niku sangat berat, sangat sulit sehingga dipendikane wonten lanjutane hadis niki ingkana lahu amalun sholih ukhidza minhu biqadri madlamatihi. Seandainya kula duwe salah karo jenengan, kula dereng njaluk halalin jenengan nggih dereng memaafkan, maka kebaikan saya nanti di akhirat akan jenengan ambil sesuai dengan kadar ukuran kezaliman saya kepada jenengan. Pak Imron kayak salah karo aku 10, kebaikannya tak ambil 10. Gimana? Akhirnya kebaikannya sudah habis. Wa ilam yakun lahu hasanatun gak di kebaikan piye? Ukhidza min sayyiati sahibihi fahummila alaihi. Kalau kebaikan saya sudah diambil orang Darussafa habis, sementara ada orang Iwamik Hasanah on air nuntut, padahal aku api entek, pahala saya sudah habis. Maka ukhidza min sayyiati sahibihi fahummila alaihi. Maka keburukan dosane wong hasanah, dosane wong Iwamik sing urung tak tombok ini gua Bu, diblekne dateng kula. Naudzubillah min dalik sama juga dengan pandangan. Kalau jenengan awal DKP pernah salah, pernah punya kezaliman, pernah menyalahi orang, segeralah minta maaf. Maka mudah-mudahan di momentum yang sangat berharga ini kita bisa saling ridho, kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena manusia niku makhluk istimai, makhluk sosial, dia tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Maka dari itu kita pasti butuh orang lain. Gitu, selama kita bergabung, serawung, silaturahim dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, mesti pernah komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Mungkin dalam komunikasi yang terjalin itu ada salahnya, ada hilafnya, itu kan pasti dong, pasti. Nah, maka disitulah kita bisa saling ridho, kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan soalnya nopo, ya karena penyakit dohir nih banyak orang yang merasa, tapi penyakit batin itu gak ono sing iso ngrasakne kecuali wong liya. Ya tahu jenengan duwe rasa hasud, maka jenengan aman-aman saja, tentram, damai. Tapi yang sakit orang lain. Ada orang punya sifat medit, bakhil alias pelit. Gitu, orang yang bakhil itu nggak merasakan sakit, tapi yang sakit tetangganya, yang sakit saudaranya, yang sakit teman-temannya. Lah iya nyekel banyu kok gak ketes to yo. Gimana? Jadi orang bakhil itu nggak pernah merasa dirinya sakit, tapi yang merasa sakit itu orang lain. Karena dampaknya itu orang lain. Gitu ono wong mlecing sitok niku sak desa krasa kabeh. Gitu. Sak majelis hasidah ono sing pelit, sing bakhil sitok niku sak majelis hasidah niku kena dampaknya semua. Nggih mboten? Nah makanya ketika penyakit hati, penyakit batin, orang lain yang merasakan akibatnya, yang sakit nggak merasakan apa-apa. Beda kalau penyakit zahir dengan panuan, kadas, kurap, gimana? Sing rasa loro, sing gatal ya sampean, yang gatal-gatal jenengan, wong liya aman, nggak merasakan dampak dan akibatnya. Maka dari itulah kadang kesalahan kita kepada orang lain itu kita nggak merasa, tapi orang lain merasa disalahi. Gitu? Kalau ngomong ini Bu, yuk gak niat nyalain jenengan, yuk gak punya niat menyinggung jenengan, enggak. Tapi kan mungkin ada yang tersinggung dengan perkataan dan ungkapan saya seperti ini. Nah itulah makanya perlunya kita bisa saling membuka diri, membuka hati untuk saling memaaf, untuk saling memaafkan. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau no dereng pun. Dereng, Pak. Dereng dah, Pak. Itu. Dereng. Ngapusi kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda-tanda orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala niku tiga-tiga ini man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Man utawi sapa wong iku wajada lamun bisa nemu sapa wong samrata amalihi ing buah ing amale wong iku. Siapa yang bisa menemukan buahnya amalnya,
ajilan saat ini, maka fahuwa mengko utawi man ikut fahuwa mengko utawi wajada samrata amal bisa menemukan buahnya ngamal saat ini juga, maka itu pertanda dalilun ala wujudil qabuli ajilan, bahwasanya amal kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ngaji di hasidah, kalau sudah merasakan nikmatnya, sudah merasakan buahnya, sudah merasakan enaknya, maka tandanya ngaji Anda di hasidah diterima Allah nanti di hari kiamat. Makanya ngamal di tompolan orang ini gak usah ngenteni dino kiamat bu usuwen. Saiki wis kena diwaca, sekarang sudah bisa diketahui, sekarang sudah bisa dirasakan. Rasane wong sing ngamali diterima Gusti Allah benjing atau nanti adalah orang yang saat sekarang sudah bisa merasakan nikmatnya ngamal. Jenengan ngaji nang hasidah nang Darussyafah niki wis rong mangsa nikmat wa durung kula nggih dereng ngertos. Kalau Anda sudah bisa merasakan nikmat, bahagia, seneng ngaji nang hasidah, berarti tandanya ngamal Anda nanti diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi kok jenengan awake dhewe ngaji no hasidah kok ora pernah duwe rasa nikmat, ora iso ngrasakno seneng, gak iso ngrasakne lezat, ya ta? Ana emung ngersula, ana emung merasa terbebani, ana emung capek dan lain sebagainya, maka itu tandanya ngamalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya napa samaratul amal napa wujdanul halawah fihi. Buahnya ngamal, gitu. Hasilnya amal niku napa jenengan ngaji majelis taklim niku hasilnya napa? Tujuannya napa? Wujdanul halawah. Agar kita bisa merasakan enak, agar kita bisa merasakan manis, iso ngrasakne bahagia, iso ngrasakno seneng. Jadi orang beramal niku endingnya adalah mempunyai rasa ketenangan batin ketika beramal. Jenengan ngaji kok wis rumangsa seneng, atine rumangsa wis bahagia, gitu. Maka itu tandanya buahnya ngamal sudah bisa ditemukan. Hasilnya ngamal sudah ada. Oke. Wan naim dan juga merasa nikmat. Merasa nikmat. Jenengan ngaji nikmat ora nikmat Pak, aku ngaji rumangsa ngersula sengsara kaya mbuh. Oh berarti ngamalin jenengan sing rupa ngaji niku urung ditampa kalih Gusti Allah ajilan nanti. Oke. Niki. Jadi kita nggak usah terlalu muluk-muluk. Niat ngamal untuk apa sih? Niat ngamal itu untuk memperoleh kebahagiaan. Wong ngamal niku kan kepengin swarga to nggih. Ya nggih to, kepengin swarga sedaya to nggih niki ana sing kepengin neraka. Mboten enten. Mila dingendikane Gusti Allah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman lan keduwene wong-wong iku tetep keduwene wong-wong khafa kang wedi soman maqama rabbi ing maqam derajate pangeran iman jannatani utawi swarga loro. Leo jannatan iki isim tasniyah. Tasniyah itu menunjukkan arti dua. Berarti swarga niku loro, ana swarga ning donya, ana swarga besok ning akhirat. Apa kaitannya surga di dunia? Surga itu sekarang sudah ada di dunia. Apa itu ketenangan seseorang ketika sudah bisa merasa bahagia ketika beramal soleh? Belum ini ngaji bu. Belum ngaji serius bu, tapi santai. Jadi surga yang ada sekarang adalah ketenangan batin seseorang ketika dia sudah bisa merasa bahagia ketika berbuat amal soleh. Wis ngaji nok hasidah, wis ngaji nok Darussyafah, atine suweneng bahagia, alhamdulillah, atiku seneng iso ngaji nok Darussyafah, bisa ngaji ikut hasidah, atine bahagia. Simbol kebahagiaan ini simbol swarga napa simbol neraka? Swarga. Nek neraka gak ono simbol bahagia, mesti sengsara. Nah, makanya sekarang meraih surga di dunia ini caranya dengan cara seperti itu. Bagaimana kita merasa punya ketenangan, kebahagiaan, lezat, nikmat ketika bisa beramal soleh. Karena buahnya ngamal adalah menemukan kenikmatan dalam amal itu sendiri. Tadi pas ngamal, niku iso rumangsa seneng. Gitu? Ya, karena itu perwujudan surga, perwujudan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Utawi swarga loro.
wonten. Jadi nek dengan tani swarga besok ning akhirat kesuwen. Sekarang sudah ada surga, simbol dari ridhonya Allah, simbol dari kenikmatan beribadah, beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang sudah merasakan nikmat beramal, bahagia, ngamal soleh, maka wa yutasawwaru dzalika fi aksaril a'mal bil muwadzabah. Dia pasti akan terus muwadzabah. Muwadzabah niku napa ngajekne ngamal. Gitu, ngajekne ngamal, ngalah halin takrohu, meskipun dia dalam kondisi sengit. Gitu, masih yo awak kesel repot gawean pirang-pirang urusan pirang-pirang masalah ya akeh, Pak. Gitu. Tapi dalam kondisi sengit, kondisi terpaksa seperti itu dia tetap beramal. Kenapa? Karena orang terpaksa kan beban mental, nah dia butuh ketenangan batin. Gitu. Kalau orang ada yang nggak mau ngaji gara-gara ada permasalahan, ini salah besar. Justru dengan ngaji itu dia akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Maka muwadzabah ngajek nih ngaji, niku dianjurkan sekali, terutama ketika kita dapat masalah, dapat muskilah. Ojo kon ewaya kena masalah malah gak ngaji kan iki. Minal kecilik wal kapusan. Enggak. Ngalah halin takro meskipun dalam kondisi kita sengit, kita yuk apa geting wis gak seneng, tetap dipaksa ngaji, tetap dipaksa amal soleh. Soalnya apa? Untuk penyeimbang, kalau hati kita dalam kondisi takroh, geting, sengit, tapi enggak di sisi lain enggak dapat kebahagiaan, enggak dapat ketenangan batin, kan tambah beban. Makanya dalam kondisi apapun, susah, seneng, gitu, duitnya akeh, duitnya gak akeh, ngaji ini tetap jalan, ngamal soleh tetap dilakukan dengan ajak muwadzabah, ya diajeki, ditelateni. Betul ya? Makanya mudah-mudahan dengan adanya qasidah Darus Syafaah ini, mudah-mudahan kita khususnya teman-teman yang ada di Taiwan ini mungkin dalam pekerjaannya sering mendapatkan tekanan, gitu. Dapat tekanan ketika kerja, mungkin ketika ikut majelis taklim, semua itu bisa dinetralisir, diminimalisir, paling tidak nek wis melu ngaji terus seneng atine. Ngaji gak seneng wong mlebu swarga. Ngaji niku entuk swarga. Ben entuk swarga kudu duwe ati sing seneng, punya hati merasa bahagia. Man wajada samrata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Kalau kita sekarang sudah menemukan ketenangan, kesenangan ketika beramal soleh, kita sudah menemukan buahnya ngamal. Yaitu loh, buah ngamal itu mboten kok kepengen napa-napa mboten. Wong ngamal itu kepengen entuk bahagia, mendapat kebahagiaan. Maka ketika seseorang sudah dapat kebahagiaan ketika beramal soleh, berarti sudah tercapai itu. Itu sudah tercapai apa yang diinginkan. Ya, sudah tercapai. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun ngendikane setengahipun ulama ya. Dawipun apa? Dawipun Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu. Kullu amalin laisa lahu thawab fid dunya. Laisa lahu jazaa'un fil akhirah. Fa hasala min hadza wa anna wujdanul halawah alamatun alal wujudil qabul. Dawipun Abu Sulaiman Ad-Darani kullu amalin utawi saben-saben ngamal iku laisa ora ana iku lahu tetep kedune ngamal apa sawabun pahala fid dunya ing dalam dunya. Iku laisa ora ana iku lahu kedune ngamal apa jazaun balasan fil akhirat ing dalam akhirat. Dadi ngamal ya awake dhewe nek ning donya gak entuk ganjaran, ning akhirat ya ora entuk piwales. Artinya napa? Kalau ganjaran iku napa? Ketika seseorang beramal dia dapat pahala. Pahalane napa? Dengan memperoleh ketenangan, dengan memperoleh kesenangan, dengan memperoleh kelezatan. Jadi wong ngamal kok entuk kelezatan, dapat kebahagiaan, rumangsa seneng niku pahala ning donya. Nek ning donya wis entuk pahala kesenengan, gitu, ngamal soleh seneng, ngaji no hasidah ya seneng, berarti entuk ganjaran. Lho niku lho Bu ganjaran. Dikira ganjaran iki barang apa? Lho niku ganjaran niku. Pahalane gini ku jenengan ngamal ning hasidah ngaji no Darus Syafaah niku ganjarane ngene iku atine seneng, atine bunga. Nggih mboten? Nggih. Sampeyan ganjaran apa?
Dikira ganjaran duit oke sukses mboten. Ganjaran gini. Jadi seseorang ketika mendapatkan pahala di dunia dengan merasa bahagia, merasa senang ketika beramal soleh, maka di akhirat dia juga akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nek ning donya gak pernah untuk ganjaran, ngamal gak ono senenge babar blas, ngaji isone yo ngersula, ngamal soleh isine yo grutu, berarti gak entuk ganjaran. Nek gak entuk ganjaran, aja ngarep-ngarep piwales besok ning akhirat. Maka dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini berkait tuh. Ini terkait, nggak boleh dipisah. Neng dunia gak iso untuk swarga, jangan harap di akhirat juga akan dapat surga. Neng dunia kok iso rumangsa suweneng amal soleh, seneng ngaji, seneng melu hasidah, seneng ikut darus syafaah. Gitu, berarti Anda sudah dapat kebahagiaan. Itu cerminan dari surga yang ada di dunia. Nanti dapat surga lagi di akhirat. Dan nek ning donya wis gak entuk ganjaran, gak duwe rasa seneng nglakoni ibadah kok njaluk ganjaran, njaluk swarga. Iki tangeh nganggo lamun karena jannatan ini dua surga yang berkaitan. Jannatan ini dua surga. Ya toh ora kok swarga ning akhirat tok mboten. Kalau kita dapat surga di dunia dengan ketenangan dan kesenangan ketika beramal soleh, maka di akhirat dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Liman khafa maqama rabbih. Orang-orang yang takut terhadap derajat dan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan saya dan juga harapan kita semuanya, mari Majelis Hasidah kita ramaikan dengan ketaatan, kita istiqomahkan dengan rutinitas yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selamat milad untuk untuk Darus Syafaah. Mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran, teman-teman semuanya bisa hadir saat libur. Dan juga mudah-mudahan majelis taklim Darus Syafaah bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semanten mekaten ingkang saged kula aturaken sedaya kalepatan zahir batin. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakada-kadaipun. Ridha ilah bi aunillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi halaman nawau hasidah on air khususon halaman nawau majelis taklim Darus Syafaah on air ingkuli niat dan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى من اصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة أسم المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تفضلنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا ذرياتنا وجماعتنا حاسدا Darus Syafaah yang فرموسا من كل محنة وفتنة وبؤس وضر إنك ولي كل خير متفضل من كل خير يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخرا الله الموافق إلى أقوم الطريق والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.